apakah benar jurusan EP itu susah nyari kerjanya atau justru malah lapangan pekerjaan untuk jurusan EP tuh banyak banget gitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyamakan gitu ya kriteria-kriteria yang diminta oleh industri. Kayak lulusan top 10 sama kayak misalnya UIN gitu bakal kalah saing, itu beneran ada apa enggak Kak? Ada sebenarnya. Ada tuh? Ada. Gimana tuh Kak? Hai Sobat Apps, welcome back to Appods. Kali ini kita ada di segmen Bincang Bareng Alumni dan ini adalah episode ke-6. Yeay! Oke, balik lagi sama gue Intan. Di sini tidak sendiri, tentunya di sebelah saya udah ada Kak Hagi. Beliau ini merupakan lulusan dari jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta, angkatan 2016 ya Kak ya? Ya, betul. Oke, boleh Kak perkenalkan diri dulu? Ya, hai. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mustafa Hagi. Saya tinggal di Jakarta Timur. Dulu saya masuk Ekonomi Pembangunan pada tahun 2016, terus lulus 2021. Oke, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya sebagai apa Kak? Oh iya, sekarang saya ini sebagai seorang research assistant ya di berbagai kementerian dan lembaga begitu. Oke, siapa yang pengen jadi penelitian berarti peneliti deh soalnya peneliti. Berarti kalian harus simak video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi sebelum lebih lanjut, aku pengen tanya-tanya dulu sih karena sebelum kita lihat prospek dari EP itu sendiri gimana. Jadi pengen tahu dulu spesial nih karena ini Kak sebelumnya spesial edisi PBAK juga. PBAK tuh adalah kayak masa orientasinya anak-anak mahasiswa gitu. Jadi kita pengen memperkenalkan prodi ekonomi pembangunan secara lebih luas lagi gitu dari jurusan EP, terus dari angkatan kakak sama angkatan aku sampai sekarang mungkin udah masuk ke angkatan 2023 ya sekarang ya, udah lumayan lama tuh berarti dari kakak mungkin jedanya udah 7 tahun ya Kak ya dari sampai sekarang dari 23. Oke, pertanyaan pertamanya nih Kak, dulu apakah ekonomi pembangunan ini adalah jurusan yang benar-benar kakak idam-idamkan atau mungkin adalah jurusan opsi gitu? Karena kalau dari aku pribadi EP atau ilmu ekonomi kan ya biasa orang nyebut ya, itu adalah jurusan yang aku idam-idamkan gitu. Jadi kalau aku masuk UIN aku happy banget. Kalau kakak gimana? Masuk EP deh, masuk EP dan UIN deh, kita happy banget. Kalau kakak gimana? Okay. Kalau saya sih happy banget ya masuk ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi. Kalau latar belakangnya itu yang pertama, dulu saya waktu SMA memang sangat tertarik dengan pelajaran ekonomi ya. Wah, iya benar-benar. Ada dua tuh, ada akuntansi sama ekonomi, ilmu ekonominya. Sebenarnya saya dulu kuat di accounting, dulu kuatnya di akuntansi. Cuman kayak saya rasa akuntansi kayak bosen gitu. Iya benar-benar. Ekonomi kan ya ada hitung-hitungan sedikit, matematik segitu. Ya akhirnya emang dari nilai rapot juga ekonomi di sosial ya. Kan sosial itu ada geografi, sosiologi gitu ya. Satu lagi apa? Geografi, sejarah ya benar. Dan emang nilai yang paling tinggi waktu itu di raport ya ekonomi. Oke, kalau dulu Kak pengalaman di sekolah mungkin pernah ikut ini lomba-lomba gitu juga atau gimana? SMA atau apa nih? SMA saya justru enggak dulu. Tapi pas kuliah justru? Banyak. Wow, gimana tuh Kak? Berarti selama kuliah di EP ini ikut berapa lomba tuh Kak kalau boleh tahu? Ikutnya? Iya. Mungkin, saya lupa sih kalau nama-namanya, tapi yang jelas kayak di atas 5 kayak. Wah, yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu menang bisnis plan di mana? Sama. Aku juga menang bisnis plan waktu itu. Di mana Kak dulu? Waktu itu ada acara ISEC. ISEC, I see. Ikut kan, terus pas ikut itu tuh waktu itu lagi liburan semester, bingung mau ngapain nih kan? Ya udahlah ikut acara itu, akhirnya datengin kayak bule-bule dari luar negeri lah, beberapa negara, ada 5 negara kalau nggak salah. Wow. Habis itu di antara rangkaian acaranya banyak. Di antara itu tuh ada namanya ikut lomba competition business plan itu. Wow, berarti itu waktu itu lombanya taraf internasional. Enggak sih, di antara orang-orang yang ikut volunteer ISEC itu. Oh, I see. Tapi itu sangat berkesan karena pertama kali saya kerjasama sama orang-orang yang
beda negara, beda culture gitu. Keren sih, Dan keren. kita kayak ngerasa dulu awal-awal kayak, waduh ngomong sama mereka gimana nggak pede. Bener. Ya, ternyata mereka ya sama aja kayak kita. Oh iya. Wow, keren banget. Seru Bisa. gak sih Kak? Seru kan lomba-lomba tuh? Nggak usah insecure lah. Iya benar, karena kita harus nyoba dulu. Karena dulu Kakak pas ikut lomba apakah langsung juara atau ada tahap gagal-gagalnya dulu? Gagal berkali-kali. Ya kan? Ya, bener. Kayaknya semua orang yang pernah tahap juara itu pasti pernah nyobain kegagalan beberapa kali dulu, ya nggak sih Kak? Iya, Jadi betul. kalau untuk teman-teman yang lagi nyoba terus gagal, ya coba terus aja gitu. Karena pasti ada tahapnya di mana teman-teman bisa memetik buah kegagalan itu sendiri, Iya, betul. yaitu buah keberhasilan gitu. Nah, kalau dari jurusan itu terus masuk ini, dulu Kakak masuk jalur apa tuh Kak kalau boleh tahu? SBMPTN. SBM berarti dulu udah ada UTBK atau belum Kak? Apa masih tulis tuh dulu masuknya? Tes tulis? Tes apa? Ya kita datang ke kampusnya beda-beda. Oh, I Suruh see. milih gitu kan 3. Terus ya dites ada soal-soalnya gitu. Itu apa sekarang namanya? Iya benar, SBM sih benar. Tapi maksudnya pakai apa kode berbasis komputer atau enggak. masih tulis Masih tangan? tuh? manual. Oh dulu Warna-warna masih. dulu pakai pensil 2B. Iya. Iya. Pensil 2B yang nggak boleh keluar bulat itu ya? Yang keluar bulat. Oh iya. Kalau sekarang tuh banyak banget ini Kak jalur masuknya namanya berubah-berubah sih. Dulu SBMPTN, aku juga dulu ada SBM, terus ada UTBK, terus sekarang tuh ada apalagi ya? Banyak tuh SSS, pokoknya tiap tahun ada perubahan. Oke, sorry guys, tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi kita next pertanyaan terkait ini Kak, prospek dari jurusan ekonomi pembangunan. Apakah benar jurusan EP itu susah nyari kerjanya atau justru malah lapangan pekerjaan untuk jurusan EP tuh banyak banget gitu? Ya, sebenarnya dibilang susah nyari kerja itu enggak juga. Oke. Dan dibilang gampang banget juga enggak juga sebenarnya. Ya kita kalah dibanding misalkan anak-anak accounting yang di mana-mana Oh, iya, benar. dibutuhkan, accounting atau teknik tuh. Nah, cuman kan sebenarnya kayak misalkan industri perbankan itu kan sangat membutuhkan anak-anak ekonomi ya, Iya. finance. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyamakan gitu ya kriteria-kriteria yang diminta oleh industri kayak gitu. Misalnya kemampuan-kemampuan kayak dasar lah, Excel yang jago itu kan Yang basic emang gitu, ya. menjadi salah satu pilihan yang harus dipelajari waktu kuliah gitu sih. Kalau dari tantangan kesulitan itu sendiri, apakah kadang tuh ada yang ini nggak sih Kak, kayak lulusan top 10 sama kayak misalnya UIN gitu bakal kalah saing, itu beneran ada apa nggak Kak itu? Ada sebenarnya. Ada tuh? Ada. Gimana tuh Kak? Ada beberapa perusahaan lah, contoh misalkan multinational company ya, Oke. yang saya tahu itu dia kan selalu kasih kriteria top university. Oh ada yang begitu emang ya? Ada yang top university. Oh, I see. Gitu. Tapi kalau itu yang menentukan bukan itu juga kan sebenarnya, kalau misalnya kita mampu bersaing ya kita tetap bisa. Bisa. Ya Itu kan? secara administratif aja. Misalkan. Oh. Tapi kalau misalkan kita udah benar-benar sangat menonjol gitu, yang ya competitiveness index-nya tinggi gitu, ya bisa-bisa aja bersaing dengan mereka sebenarnya. Berarti emang balik lagi individunya. Pengalaman saya juga ketemu misalkan saya sering kerja sama misalkan pernah juga kerja sama lulusan terbaik UI gitu. Iya UI sama aja kayak kita sebenarnya. Sama aja. Sama, cuman yang ya PD mungkin harus lebih PD. Oh iya sih benar. Dia kan karena ya Udah biasa, maksudnya disanjung-sanjung juga kan. Iya, jadi dia bawaannya mungkin ke PD-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi kita harusnya PD juga tapi diiringi dengan ya emang kita mampu gitu. Jadi PD-nya bener gitu kan. Bukan kepedean. kalau secara kapabilitas mah ya kita bersaing kan. Oke. Menurut saya pengalaman saya gitu. Oke, bisa bersaing. Nah, lanjut nih Kak. Itu udah kalau misalnya lulus nih, udah bekerja. Tapi pernah nggak sih seiring berjalannya perkuliahan dulu tuh ngerasa kayak apa gue salah jurusan ya? Tapi kan kalau misalnya tadi dilihat misalnya dari dulu emang suka ekonomi, apakah ada perasaan ngerasa salah jurusan juga tuh Kak? Kayaknya nggak pernah. Oh iya. Jarang-jarang. Serasa salah jurusan sih. Karena sangat menikmati proses kuliah. Dan Dari dosen dan temannya dukung juga tuh berarti support. support. Support, nggak ada yang misalnya kesan sama pekerjaan tugas mungkin ada hal yang kurang enak gitu atau kayak jadi challenging banget nih gitu, jadi bikin ini salah masuk apa enggak nih gitu. Enggak, yang penting cara kita memanage-nya aja sih. Oke. Kalau semuanya bisa di-manage ya aman-aman aja. Berarti cara kita manage sesuatu gitu ya. Oke.
Terus mau tahu nih, kan kakak itu kan sekarang jadi asisten peneliti gitu. Apakah jurusan EP itu selinier gitu dengan research peneliti gitu? Asisten peneliti, sorry. 100% sangat linear. Relate gak sih? Karena Relate banget. outputnya memang kalau saya tanya sama bos-bos saya, akhirnya pembangunan itu output akhirnya memang menjadi seorang regulator, ahli apa, orang-orang yang terlibat dalam suatu kebijakan publik lah. Begitu. Kalau misalnya dari riset cap penelitian gitu ya kak, itu basic apa sih yang harus diperluin? Apakah basic sebagai ekonomi makronya banget kah? Atau kayak statistiknya atau apanya gitu yang harus kuat banget gitu? Both of them. Wow. Iya. Tapi gini, saya dulu pernah dapat wejangan gitu ya dari atasan saya. Kalau kamu mau nggak tergantikan dimanapun di peneliti nih, jadi researcher, ya kuasain itu ekonometrik, statistik, kuat. Kalau itu udah kuat, ya udah nggak ada yang bisa gantiin. Karena kan kalau administratif, terus menulis, itu kan ya siapa orang aja bisa sebenarnya. Bener sih, mungkin lebih mudah dipelajarinya gitu ya. Oh, ekonometrik sama statistik. Berarti dulu kakak bisa belajar itu banyakan dari kampus atau mungkin belajar itu setelah lulus atau gimana tuh? Belajar ekonometrik dan sebagainya. Di luar justru. Banyakan di luar. Jadi misalkan dulu saya waktu kuliah, habis mata kuliah ekonometrik gitu kan, kita kan biasanya dikasih itu cuman misalkan theoretical-nya aja, ya, praktikalnya betul. enggak. Saya biasanya balik terus ke perpus bentar, coba exercise gitu, exercise data-data, praktik sendiri gitu. Dan sebenarnya ya banyak, tapi saya nggak kuasain semuanya. Dan saya sebenarnya bukan orang yang, kalau dibanding dengan peneliti lain, secara statistik ekonometrik ya masih bukan average lah, rata-rata biasa-biasa aja. Oke. Kebayang, tapi dari kebiasaannya mungkin udah terbentuk ya kak, emang suka jadinya kayak ya udah lanjutin sendiri. Mungkin dari kita ada yang begitu, tapi rata-rata kayak udah mau healing lah, self reward. Dikasih ekonometrik banyak, langsung self reward rasanya. Kali ini masih menyempatkan waktu ke perpus ngerjain ekonometrik, keren sih. Oke, terus lanjut kak. Dulu tuh di zamannya kakak, kan kalau zaman aku dulu konsentrasinya 2 ya, tapi kalau sekarang tuh udah 4. Waduh. Udah banyak banget. Sekarang tuh ada apa aja? Perencanaan pembangunan ada ya? Perencanaan pembangunan, otonomi daerah, moneter, sama satu lagi publik. Banyak tuh sekarang. Jadi kayak benar-benar dibagi konsentrasinya kan. Kalau dulu aku masih perencanaan pembangunan sama otonomi daerah. Kakak sampai mana tuh dulu? Perencanaan pembangunan saya. Oh, berarti masih 2 juga? Masih 2? Masih 2 juga. Banyak? Sama 2. Oh iya, siap. Angkatan terakhir, angkatan pertama COVID, angkatan percobaan lainnya. Oh, dulu berarti nggak punya perencanaan pembangunan kak? Pembangunan. Alasannya apa tuh milih itu? Kayaknya lebih makro ya kalau Iya betul, kalau saya lihat, dan ya lebih suka hal makro juga gitu. Mikro juga suka sih, cuman kayaknya perencanaan pembangunan lebih oke gitu. Iya, lebih sesuai dengan saya gitu. Iya betul. Kan saya nggak tahu sih, saya modelnya kayaknya think tank gitu ya, yang suka mikir-mikir. Think tank itu itu apa ya? pemikir lagi. Oh, think tank, mungkin istilah think sama tank gitu maksudnya. Oh, I see. Ya sih. Tapi kalau sekarang peminatan terbanyak di apa tuh, jurusan apa kalau sekarang? Konsentrasi apa? Publik. Moneter. Oh, moneter. Oh, moneter paling banyak. Oh, moneter katanya paling banyak. Keren. Mantap. Aku kira dulu di zamannya aku tuh sempat ada ini sih kak, zamanan 2019 itu paling banyak otonomi daerah, terus ke aku perencanaan pembangunan, terus kayak sekarang-kadang itu tadi bilang ekonomi moneter gitu. Kalau dulu zaman kakak banyakan apa tuh konsentrasinya? Enggak, otonomi daerah. Oh, udah paling banyak. Lebih banyak. Nah, ya berarti emang seiring berjalannya waktu ini juga ya. Oke. Kalau misalnya balik lagi ke profesi kakak yang sekarang, research assistant gitu, apa sih tantangan terbesar selama jadi research assistant, dan pengalaman proyek apa yang mungkin paling berkesan gitu? Ya, menurut saya semua proyek itu mempunyai kompetitif advantage tersendiri lah. Jadi punya keunikan sendiri di setiap proyek, tergantung isunya apa. Tadi apa? Selain yang berkesan, terus? Tantangan. Tantangan.
saya pernah waktu itu menjalani suatu penelitian yang meluruskan kunjungan lapangan misalkan. Iya. Yang daerahnya jauh banget. Terus benar-benar kita habis balik ke Jakarta, berangkat lagi, dan itu Capek banget tuh. capek banget. Di perjalanan bisa sampai, saya pernah naik pesawat itu sampai 12 jam di pesawat. Itu masih di Indo atau sampai luar-luar berarti? Nggak di Indonesia, Oh, begitu iya. luas kita bayangkan, begitu luasnya Indonesia ya. Iya. Waktu saya pernah ke Merauke waktu itu. Woi, udah kemana aja Kak kalau boleh sharing? Ya, Papua lah, daerah Papua. Papua, wih, mantap. Oke, kalau sampai luar negeri udah belum Kak, apa OTW nih? Doain aja. Kalau Kita dapat proyek doakan. internasional ya bisa ke luar negeri juga. Oh iya. Heeh. Wow, berarti sebenarnya emang luas juga ya sebagai riset gitu. Ya luas. Terus kalau misalnya dari pengen tahu juga sih Kak, kalau research peneliti itu berarti kayak mungkin cara kita apply-nya tuh gimana sih? Apakah kayak misalnya suatu perusahaan emang lagi ngebuka lowongan pekerjaan peneliti kah? Atau mungkin kita dari based on experience selama di kampus kita ikut-ikut riset bantuin dosen atau apa gitu? Mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Kalau saya dulu awalnya itu karena skripsi saya justru. Oke. Karena skripsi, terus lihat skripsinya sama satu dosen pembimbing saya lah. Boleh sebut ya nggak apa-apa Kak? Pak Jenal dulu. Oh, Pak Zainal. Udah Pak Jenal, wah skripsinya oke nih, dibilang gitu. Lagi ada garap proyek ini juga, bolehlah ikut bantuin. Jadi aku bantuin. Oke, awal mulanya dari situ Dari berarti? situ awalnya. Dari situ terus jalanin riset, beberapa riset sama beliau. Habis itu Indef waktu itu buka program magang, daftar, kita dites dari ya beberapa ratus orang lah. Terus ya masuk akhirnya, alhamdulillah. Oke, itu awal mulanya dari situ terus ke Indef lalu lanjut lagi sampai sekarang. Sampai sekarang dari semuanya saya tetap masih jaga hubungan baik-baik karena peneliti itu emang sangat disarankan menjaga networking ya. Oh, karena tiba-tiba bisa kayak ada panggilan Kayak nih panggil gitu. lagi, iya, karena iya. karena kalau berarti konsepnya researcher itu berarti ya per project gitu atau gimana tuh Kak? Ya kontraknya per project. Betul. Oh, emang per project gitu. Berarti selain tadi hard skill itu kayak misalnya kita menguasai software statistik itu udah pasti ya. Kalau Kakak sendiri biasanya apa tuh Kak? Kalau di dunia kerja mungkin apakah beda sama dunia perkuliahan atau sama? Ya misalkan ya pakai Stata, Invis juga kepake, Oh iya, SPSS gitu. SPS kepake, sekarang ya R atau misalkan CGA. CGA apa itu ya? Ada. Ada ya? Oh, ada, oke. Berarti tapi yang paling sering dipakai itu? Tergantung kebutuhan untuk apa. Oke. Setiap software itu punya kelebihannya masing-masing sih. Dan saya juga nggak nguasain semuanya. Oke. Tapi ini Kak, selanjutnya kalau misalnya dalam melakukan penelitian kayak misalnya tadi jauh-jauh nih penelitiannya gitu, apa sih kendala terbesar atau kendala yang mungkin sering banget dialami gitu kalau misalnya kita lagi meneliti sesuatu gitu? Banyak banget ya, terutama misalkan mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan Oke. data kualitatif yang harus kita dapat di lapangan gitu, dan itu kan harus sesuai dengan apa yang diminta di kerangka acuan kerjanya. Oh iya. Nah, sedangkan kan terutama di daerah kan itu nggak semudah itu kan, kita Betul. dapetin data, jadi bagaimana cara kita deketin orangnya, Oh iya sih responnya, benar. gitu-gitu. Itu adalah hal yang penting juga. Kualitatif berarti emang yang paling challenging adalah data primer. Data primer. Kalau saya emang agak lemah. Oke. Oh, berarti emang data Tidak primer. menguasai, masih tidak begitu menguasai. Tapi overall biasanya emang selalu data primer yang digunakan atau kayak kadang-kadang sekunder juga bermain gitu Kak? Campuran. Oh, campuran. Selalu campuran. Dan kunjungan lapangan itu bagaimana kita caranya menangkap data-data yang kita nggak bisa dapetin gitu secara desk study kan. Oke. Desk study itu maksudnya kita dari jurnal atau dari badan tertentu yang mengumpulkan data, kita nggak dapat data itu, dan sedangkan badan kita membutuhkan data primer. Gitu. Jadi kita harus turun lapangan. Dan itu emang pendekatannya cukup rumit Kak. Ada nggak sih Kak orang yang misalnya mau kita wawancarin terus akhirnya dia menolak gitu? Banyak. Oh banyak. Iya. Terus ya udah pantang menyerah aja tuh. Menyerah, nyari-nyari. Contoh misalkan saya ini kan di waktu itu mau mencari pelaku usaha, misalkan pelaku usaha dari beberapa perusahaan-perusahaan besar pengelola apal di sana, misalnya pengelola komoditas tertentu ya di suatu daerah. Itu kan nggak semua pelaku usaha membuka datanya dia kan, maksudnya Oh iya secara benar. transparan. Nah itu sedangkan kita sedikit Butuh banyak itu ya? membutuhkan itu.
gitu sih. I see. Oke Kak, sebelum terakhir juga nih Kak, satu pertanyaan terakhir kali ya. Mungkin bayangan Kakak selama jadi mahasiswa sampai, kan mahasiswa itu pasti ada kayak masa struggle-nya banget nih, yang kayak naik turun sampai kayak akhirnya mungkin bingung masa depan gue nanti jadi apa gitu. Nah mungkin Kakak nih sekarang udah di posisi ini sama ngelihat Kakak mungkin di posisi 2-3 tahun yang lalu ngelihat Kakak struggle gitu, apa sih hal yang aslinya membuat Kakak kayak, oh ternyata ini gitu, yang akhirnya buat Kakak wow gitu. Gimana struggle? Iya waktu struggle tapi ternyata buahnya itu oh seperti ini nih hasilnya gitu. Jadi kayak ada hasilnya yang bikin wow gitu. Ya mungkin gini sih saran saya, mungkin kan kalau anak-anak EP suka kayak, waduh kemana nih? Karena ilmu kita kan makro banget ya. Betul. Dan nggak semua perusahaan membutuhkan ilmu itu, betul. gitu kan. Ya bisa cari-cari coba peluang ke NGO misalkan, non-governmental organizations gitu-gitu. Itu menjadi peluang yang cukup baik dan kita sangat dicari orang-orang kayak kita. Oh iya. Di NGO. Walaupun kayak apa yang kalau di NGO memandang sesuatu hal yang spesial gitu atau gimana? Ya karena kan ilmu-ilmu kita kan ilmu yang memang untuk publik ya, Mbak. Oh iya. Ilmu untuk publik. Jadi NGO kan dia tidak hanya ngambil untung terus kan? Iya. Dia tidak mengambil untung justru. Iya. Profit kan? Iya benar. Jadi bagaimana dia tujuannya misalkan ingin mengembangkan masyarakat gitu-gitu ya. Nah, justru dengan ilmu kita kan sebenarnya akademi pembangunan kan. Iya benar-benar. Betul. Dimana kita tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi misalkan, tapi juga memerhatikan pemerataannya juga gitu. Bahkan ada ya beda juga pertumbuhan sama pembangunan kan juga beda gitu kan. Kayak terakhir Kak, karena udah bincang-bincang panjang, boleh kasih closing statement mungkin buat adik-adik yang menonton calon mahasiswa EP atau juga kepada penonton EPODS yang sedang menonton. Boleh Kak lihat ke kamera. Apa ya closing statementnya ya? Pede aja gitu ya. Pede aja sama apapun yang kita lakukan dan yakin suatu saat itu akan memperoleh hasil sih. Itu aja. Oke, berarti pede dan yakin. Lalu? Sama dari tadi kan ngomongin tentang EP, di EP ini meragukan atau enggak sih? Ya nggak usah ragu sih menurut saya. Perbanyak skill waktu kuliah, terus kuasai banyak hal lah. Dan kalau bisa relevan sama industri saat ini. Skill-skill itu, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Hagi, boleh beri tepuk tangannya teman-teman. Oke, semoga bisa bertemu dengan kesempatan Kak. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan bersama teman-teman di sini, boleh drop di kolom komentar dan semoga kita bisa jawab. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. IG-nya apa Kak? Boleh nanti bisa ditulis. Mustafa Hagi. Oke, Mustafa Hagi. Nanti jangan lupa di follow kakaknya. Gitu aja. See you. Bye-bye.